Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali pada mata kuliah komunikasi bisnis. Saya ingin memberikan beberapa materi yang nantinya bisa Anda buka ya. Kemudian nanti Anda putar ulang. Setelah itu nanti saya minta untuk mengerjakan tugas, ya. Jadi saya akan memberikan terlebih dahulu materi tentang komunikasi bisnisnya sesuai dengan tema-tema yang saya pilih. Kemudian setelah itu, setelah Anda nanti menyaksikan tayangan video ini, saya minta Anda mengerjakan tugas-tugasnya. Saya kira itu ya petunjuknya. Nah, saya akan menyampaikan materi terlebih dahulu untuk pertemuan kita yang keberapa ya, saya lupa. Ini pertemuan yang selanjutnya lah ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan bentuk-bentuk komunikasi bisnis. Ini saya kira sudah keluar ya. Saya perbesar terlebih dahulu. Oke. Jadi kita akan membahas yang pertama yaitu terkait dengan bentuk-bentuk komunikasi bisnis. Jadi sebetulnya ada begitu banyak ya, ada begitu beberapa alternatif lah bagaimana caranya kita bisa melakukan komunikasi bisnis. Saya akan awali penjelasan saya ini dengan prolog ya, di mana kita ketahui bahwa organisasi itu pada dasarnya terdiri dari sejumlah orang. Nggak mungkin ya dalam organisasi tidak ada orangnya dan jumlahnya pun tidak mungkin hanya satu orang, pasti ada beberapa orang. Yang orang-orang tersebut itu saling berinteraksi atau saling berhubungan. Artinya apa? Satu sama lain itu sebetulnya punya ketergantungan, ya. Jadi tidak bisa dalam sebuah organisasi tidak ada interaksi di antara orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, interaksi dan kebergantungan tersebut memerlukan suatu koordinasi, ya, suatu kerjasama. Dan selanjutnya, di dalam koordinasi tersebut, apa yang dibutuhkan? Atau punya persyaratan apa? Persyaratannya tidak lain adalah komunikasi. Jadi jelas ya, bahwa komunikasi itu merupakan main point atau poin pokok yang harusnya ada dalam sebuah organisasi. Interaksi yang terjadi di antara pimpinan organisasi ataupun pimpinan dengan karyawan ataupun dengan audiens di luar organisasi semuanya membutuhkan komunikasi. Maka menjadi hal yang urgent manakala proses-proses interaksi yang ada di dalamnya itu sangat membutuhkan komunikasi. Nah, adapun proses komunikasi itu sendiri bisa terjadi dalam berbagai bentuk dan pola. Kita akan lihat terlebih dahulu apa saja sebetulnya ruang lingkup dari komunikasi. Setidaknya ada dua ruang lingkup dari komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi internal. Apa itu komunikasi internal? Komunikasi internal ini adalah komunikasi yang berlangsung dalam ruang lingkup atau lingkungan organisasi atau perusahaan yang terjadi di antara orang-orang di dalam organisasi itu saja. Artinya apa? Yang namanya komunikasi internal itu berarti terjadinya hanya di dalam lingkaran dari tubuh organisasi itu sendiri. Sedangkan ruang lingkup yang kedua dalam komunikasi adalah komunikasi eksternal. Apa itu? Yaitu pertukaran informasi yang terjadi antara organisasi dengan pihak luar. Ada banyak unsur yang harus diperhatikan ya oleh organisasi terhadap pihak luar itu. Misalnya para kreditur, para pemasok, pelanggan, konsumen, dan lain sebagainya.
Nah, apa saja sebetulnya saluran komunikasi yang bisa dipergunakan? Setidaknya ada 2 jalur ya, ada 2 saluran yang bisa kita pakai ketika kita mau menyampaikan suatu pesan dari organisasi, baik itu kepada lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Yang pertama adalah komunikasi formal. Ya, sesuai dengan namanya. Jadi yang namanya komunikasi formal ini adalah komunikasi yang bersifat resmi, yang mengikuti rantai perintah, rantai komando dalam struktur organisasi suatu perusahaan. Kalau kita misalnya masuk ke sebuah instansi, biasanya ada struktur organisasi. Komunikasi formal itu akan terjalin dari pihak yang ada di bagian itu, dari pihak yang atas kepada bagian yang di bawahnya. Dari seorang direktur misalnya kepada seorang manajer, atau seterusnya dari seorang manajer kepada tenaga kerja atau kepada karyawan. Ya. Nah, selain itu, selain yang bersifat vertikal seperti itu, yang rantai komando, juga sebetulnya bisa saja komunikasi formal itu dilakukan oleh mereka yang satu level. Misalnya antara manajer yang satu dengan manajer yang lain. Nah, itu namanya komunikasi formal yang berlangsung secara horizontal, ya, secara mendatar. Misalnya antara seorang manajer pemasaran dengan seorang manajer produksi. Itu namanya komunikasi formal yang dijalankan secara horizontal. Kemudian saluran komunikasi yang berikutnya adalah saluran komunikasi informal. Ya, maksudnya apa? Jadi kalau komunikasi informal itu artinya komunikasinya itu terjadi tetapi tidak begitu memperhatikan struktur organisasi yang ada pada sebuah lembaga atau instansi, atau bahkan mengabaikan hierarki dari organisasi. Siapapun itu bisa berbicara secara informal. Jadi tidak mesti sesuai dengan struktur organisasinya. Apakah seorang karyawan itu bisa menyampaikan masukannya kepada pihak atasan? Sangat dimungkinkan. Karena ada media komunikasi informalnya. Misalnya pada saat makan istirahat ya, istirahat makan siang ataupun beribadah sholat misalnya, disitulah kemudian seorang karyawan bisa menyampaikan pesan-pesannya kepada atasannya secara langsung tanpa harus menunggu ada momen-momen yang sifatnya lebih resmi. Ya, jadi memang pada dasarnya kalau kita perhatikan saluran komunikasi informal itu akan menghilangkan sekat-sekat. Ya, jadi bahkan tidak menutup kemungkinan ketika saluran komunikasi yang bersifat formal itu mandek ya atau tersumbat, justru dengan adanya komunikasi informal itu pesan yang mau disampaikan atau interaksi itu akan bisa lebih berjalan dengan baik. Karena tidak lagi ada sekat-sekatnya, semua orang bisa terlibat secara langsung, menyampaikan pesan secara langsung, dan kemudian ada feedback-nya secara langsung. Jadi tidak harus menunggu pada momen-momen yang memang sudah ditetapkan oleh pihak organisasi. Kemudian selanjutnya, nah kalau kita kemudian bagi nih, kita berikan contoh-contohnya ya. Ini contoh-contoh dari bentuk-bentuk komunikasi. Tadi ya sudah saya sampaikan, ada formal, ada informal. Kemudian ada internal, ada eksternal. Jadi kalau formal yang bersifat internal itu bisa dilakukan melalui misalnya surat, memo, email. Kalau sekarang mungkin apa namanya itu menggunakan saluran-saluran yang menggunakan media sosial tetapi yang dianggap resmi gitu ya, pesan instan, SMS ini misalnya. Tetapi tetap mengikuti rantai hierarki dalam struktur organisasi. Ya, formal yang ditujukan kepada pihak internal. Begitu juga formal yang ditujukan kepada pihak eksternal. Ya, diantaranya bisa dilakukan dengan menggunakan surat, laporan, memo, email, situs web pesan instan, maupun konferensi pers. Ini adalah bentuk komunikasi formal yang dilakukan baik itu secara internal maupun secara eksternal. Yang berikutnya adalah bentuk komunikasi informal.
Apa contohnya? Contohnya adalah bisa melalui email, pesan instan, percakapan tatap muka, telepon, kalau sekarang mungkin kita bisa menggunakan WA ya. Itu bisa kita lakukan secara informal tanpa kita melihat rantai hierarki sesuai dengan struktur organisasi. Ya. Begitu juga secara informal kita bisa menyampaikan dengan pihak-pihak eksternal dengan cara apa? Percakapan ya, percakapan tatap muka, jadi ketemuan langsung ya melalui email, pesan instan, telepon, dan beberapa media yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah secara formal gitu ya. Komunikasi itu menurut kelangsungannya, jadi kelangsungannya itu bisa terjadi bagaimana cara menyampaikan sebuah komunikasi, itu bisa dilakukan melalui dua cara. Yang pertama adalah komunikasi yang langsung. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah proses komunikasi yang dilaksanakan secara langsung, face to face gitulah kira-kira ya, tanpa melalui bantuan perantara orang ketiga ataupun media komunikasi yang ada dan dibatasi oleh jarak. Artinya di situ betul-betul sifatnya adalah langsung ketemuan secara face to face. Ya, tidak menggunakan media apapun, kemudian juga tidak menggunakan perantara orang ketiga. Sebaliknya juga ada sebuah komunikasi yang bersifat tidak langsung, yaitu komunikasi yang dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga. Ya, atau bantuan alat-alat atau media komunikasi. Kadang-kadang memang dibutuhkan ya pihak ketiga yang nantinya bisa menjembatani sebuah proses penyampaian pesan. Mungkin kalau bagi yang pernah melihat ya, ada yang disebut dengan konferensi pers itu ya, itu kan biasanya yang menyampaikan pesan itu tidak langsung. Jadi ada mediatornya. Misalnya ketika perhelatan pertandingan semacam sepak bola gitu kan. Nah, itu ketika kemudian ada sesi konferensi pers, itu kemudian sebelum nanti pelatih ataupun salah satu pemain itu menyampaikan pesannya kepada media, itu biasanya akan ada pihak ketiga, misalnya media relation dari pertandingan tersebut, ya, sehingga kemudian terjadi komunikasi yang melalui melalui pihak ketiga, ya, jadi tidak langsung. Atau juga bisa menggunakan alat, ya, misalnya proses komunikasi yang tidak langsung, misalnya kita menggunakan ya seperti ini mungkin Zoom ya. Ya Zoom tidak langsung tetapi kita tidak ketemuan secara fisik begitu. Ya, jadi ada medianya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana sebetulnya proses komunikasi yang terjadi. Ya, kalau komunikasi itu dilakukan secara formal, maka komunikasinya itu akan mengalir sepanjang garis komando. Jadi kalau kita lihat di struktur organisasi itu ada mulai dari tingkat yang paling tinggi sampai dengan yang paling bawah, maka yang terjadi adalah ada aliran yang sifatnya ke bawah, ya, top down, ada yang bersifat ke atas, berarti dia bottom up, dan ada yang bersifat horizontal, mendatar. Nah, masing-masing arus komunikasi tersebut dalam bentuk yang formal itu punya perbedaan fungsi yang sangat tegas. Artinya, tentu siapa yang boleh menggunakan perintah dari atas ke bawah, ya tentu pihak atasannya, atasan kepada bawahannya. Begitu juga untuk yang terkait dengan bottom up, dari bawah ke atas. Ini dari bawahan kepada atasan, gitu. Nah, ini kita lihat dalam contoh ya, kalau misalnya ada sebuah struktur organisasi semacam ini, maka yang top down dari atas ke bawah itu seorang direktur utama misalnya bisa itu memberikan perintah atau menyampaikan pesan kepada direktur produksi secara langsung, direktur pemasaran secara langsung, direktur keuangan secara langsung, begitu seterusnya. Terus ke bawah ya, semakin di bawah, maka itu yang di bagian yang paling bawah itu yang akan menerima pesannya. Nah, kalau yang contoh dari bawah ke atas bagaimana? Bisa saja, misalnya mandor, supervisor, ya, itu memberikan masukan ke atasannya.
Misalnya kalau mandor itu kepada bagian pabrik, ya, dia memberikan masukan apa terkait dengan produk yang harusnya disediakan. Kalau misalnya komunikasi yang sifatnya horizontal, yang bagaimana? Misalnya dari seorang direktur produksi, ya, ingin berdiskusi dengan direktur pemasaran ataupun dengan direktur keuangan, itu berarti dia satu level. Nah, itu namanya komunikasi horizontal. Nah, ya, ini dibikin contohnya. Ini penjelasan lebih lanjutnya, komunikasi dari atas ke bawah itu bagaimana? Nah, ini. Apa tujuan dari komunikasi dari atas ke bawah? Di antaranya adalah pemberian pengarahan atau instruksi kerja. Penjelasan dari pimpinan tentang mengapa suatu tugas perlu untuk dilaksanakan. 3. Penyampaian informasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku. 4. Memberikan umpan balik pelaksanaan kerja kepada para karyawan. Dan 5. Memberikan motivasi kepada karyawan untuk bisa bekerja lebih baik lagi. Kalau dari bawah ke atas yang bagaimana? Nah, tujuan komunikasi ini yang seperti ini ya. Jadi ketika bawahan mengirim pesan kepada atasan. Yang pertama misalnya menyampaikan laporan, kira-kira begitu, bahwa pekerjaan sudah selesai dilakukan. Kemudian ketika misalnya ada persoalan-persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahan, mungkin meminta arahan, meminta petunjuk kepada atasannya. Kemudian menyampaikan saran perbaikan. Kemudian menyampaikan keluhan dari bawahan terkait misalnya persoalan yang sifatnya individu maupun terkait dengan pekerjaan. Yang horizontal tadi ya, yang antar para karyawan dalam satu level yang punya kedudukan setara. Apa tujuannya? Terkait dengan persoalan koordinasi tugas, upaya memecahkan masalah, saling berbagi informasi, upaya memecahkan konflik, dan membina hubungan melalui kegiatan bersama. Kemudian jalur yang berikutnya yaitu komunikasi informal. Ya jelas ini tidak bisa dihindari ya, setiap organisasi pasti punya jalur informalnya. Ya. Jadi justru dengan adanya jalur informal ini akan bisa menjadi salah satu alternatif cara menyampaikan sebuah pesan. Ya, misalnya hal-hal yang tidak harus selalu sifatnya itu pesan-pesan pekerjaan ya. Misalnya kita bisa menggunakan humor, misalnya olahraga bareng, kegiatan keluarga bareng, bermusik, mendengarkan musik, dan lain sebagainya lah ya. Ini bisa kita pakai untuk menjalin komunikasi yang lebih baik dengan anggota organisasi yang lainnya. Nah, lihat ya kalau di dalam jaringan yang informal ini, jaringan komunikasi informal itu tidak harus selalu dari atas ke bawah, dia bisa bisa kemana-mana gitu, ya bisa kemana-mana sifatnya. Kemudian berdasarkan sifat dan jumlahnya ada yang disebut dengan komunikasi antar pribadi. Jadi antar satu individu dengan individu yang lain. Ada komunikasi kelompok. Jadi berarti apa? Ada beberapa orang dalam satu kelompok kecil yang bisa saling menyampaikan sebuah pesan atau informasi. Misalnya ada di dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan lain sebagainya. Kemudian ada komunikasi massa. Jadi ini adalah komunikasi yang menggunakan media massa. Bagi institusi yang sudah melek terhadap media, bahkan mereka memiliki seorang petugas ya, seorang karyawan yang memang bertugas untuk menyampaikan pesan dari organisasi kepada pihak lain melalui media massa. Kalau hari ini mungkin juga bisa melalui media sosial ya. Kalau media massa yang konvensional misalnya bisa menggunakan koran, majalah, televisi, radio. Tapi kalau sekarang sepertinya juga media sosial itu juga bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan dari organisasi kepada masyarakat, kepada publik. Nah, ini tujuan-tujuan dari komunikasi antar pribadi ya, ada banyak. Nanti mungkin Anda bisa lihat sendiri dan Anda baca sendiri itu. Nah, ini yang menarik ya, ada sebuah materi yang terkait dengan komunikasi lintas budaya. Kenapa sih kok ini penting untuk kita ketahui? Karena kita ketahui bersama bahwa pada dasarnya orang
kita itu hidup pada sebuah lingkungan yang bersifat heterogen ya, tidak sama begitu. Dalam sebuah organisasi itu orang-orangnya pasti berasal dari latar belakang yang berbeda. Apakah itu sukunya, ya, apakah itu agamanya, cara berpikirnya, dan lain sebagainya, kulturnya begitu. Nah, akibatnya apa? Kita harus bisa menggunakan penyamaan persepsi terhadap sebuah pesan itu. Supaya apa? Supaya ketika kita berkomunikasi, berdiskusi, ya, saling berkoordinasi, itu tidak terjadi kesalahan. Oleh karena itu apa? Kita harus memahami dalam tataran yang sangat luas. Ya. Kenapa kok begitu? Karena memang berbeda begitu. Jadi apa yang harus kita lihat dalam komunikasi lintas budaya ini? Kita harus bisa memahami dari sisi bahasa, sinyal-sinyal nonverbal, ya, arti kata, isu-isu mengenai waktu dan tempat, serta aturan-aturan tentang hubungan manusia. Ya, sebisa mungkin kita mencoba untuk memahami terkait dengan hal itu. Ya, jangankan kita dengan orang asing ya yang berbeda bahasanya dan lain sebagainya ya. Kita dengan sesama orang Indonesia saja ketika misalnya latar belakang budayanya berbeda, kalau tidak baik ya dalam melakukan hubungan ya, maka bisa saja akan menjadi sebuah konflik. Ya, menjadi sebuah konflik. Misalnya sederhana dalam hal bahasa. Ya, suku Jawa dengan suku Sunda misalnya, meskipun sama-sama dari Jawa itu ada sedikit perbedaannya. Bagaimana orang mengartikan atos antara orang Jawa dengan orang Sunda itu berbeda, dan kita harus tahu itu. Harus tahu itu artinya apa? Kita mencoba mencari tahu. Kalau kita tidak tahu, kita cari tahu. Sehingga apa? Ketika sebuah komunikasi itu disampaikan, itu kita ingin orang yang menerima pesan kita itu bisa memahami. Gitu. Ya masih mending ya kita ini orang Indonesia. Kita punya bahasa pemersatu, bahasa Indonesia. Ya. Jadi luar biasa para founding fathers kita ini menyusun sebuah negara yang di dalamnya itu punya simbol-simbol, punya kultur yang bisa kemudian kita sharing secara bersama-sama. Salah satunya adalah dalam hal bahasa Indonesia. Sehingga apa? Dengan menggunakan bahasa yang sama, maka kemudian memberikan pemahaman terhadap sebuah pesan itu akan lebih mudah. Nah, kemudian yang berikutnya ada sebuah tantangan ya, bagaimana kita hari ini itu dihadapkan pada sebetulnya seberapa besar ya, atau seberapa pentingnya kita memahami itu komunikasi visual dan komunikasi audiovisual. Mana kira-kira yang lebih penting begitu kira-kira? Ya, kalau kita bicara tentang mana yang lebih penting, ya semuanya penting ini. Kita harus punya pemahaman yang cukup bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan secara visual. Ya, begitu juga kita juga harus punya kemampuan dalam hal menyampaikan pesan-pesan secara audiovisual. Ya, jadi visual oke, audiovisual juga oke. Nah, kita lihat sekarang apa itu komunikasi visual dan apa itu komunikasi audiovisual. Komunikasi visual itu artinya penyampaian pesan. Jadi pesan yang disampaikan itu adalah berupa gambar, foto, grafik yang sesungguhnya itu digunakan untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi lawan komunikasinya. Jadi dengan adanya foto, gambar, grafik, itu orang akan lebih mudah diberikan pencerahan. Ya, diberikan pesan-pesannya akan lebih mudah. Yang kedua, komunikasi audiovisual. Audiovisual ini ya berarti gabungan antara audio dengan visual. Jadi kegiatan menyampaikan pesannya itu bisa melalui menggunakan simbol-simbol animasi dan sekaligus ada suaranya. Yang paling gampang ini adalah film. Ya, film itu merupakan
salah satu bentuk komunikasi audiovisual yang populer. Ya, film atau video lah, video begitu. Akan lebih mudah kita menggunakan video. Maka tidak heran sekarang kalau kita misalnya kita bedah gitu ya, mana di antara media sosial hari ini yang punya kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya? Ya tidak lain adalah media sosial yang memang di dalamnya itu mengandung audio dan visualnya secara bersama-sama. Oke, jadi untuk materi ini saya cukupkan. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa begitu banyak jenis-jenis atau bentuk-bentuk komunikasi bisnis dan kita sebagai pelakunya atau yang nantinya akan berkecimpung di situ harus bisa memilih dengan tepat, ya. Saluran komunikasi apa yang kita akan pilih, kemudian dengan cara apa, kemudian pilihannya apakah kita langsung atau tidak langsung, formal atau informal, maupun kita menggunakan pilihan medianya apakah bersifat visual maupun audio visual. Ya, jadi itu saya kira materi yang saya sampaikan untuk terkait dengan bentuk-bentuk komunikasi bisnis. Saya akan akhiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Nanti tugas akan saya lampirkan ketika saya memberikan link kepada seluruh mahasiswa. Terima kasih. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.